Ya, selamat pagi anak-anak. Kita sekarang akan belajar tentang hukum Newton dan penerapannya. Sangat banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, mari kita simak bersama materi berikut. Hukum Newton yang pertama ya, ini dikenal dengan hukum kelembaban. Jadi kalau resultan gayanya 0, resultan di sini sigma F itu gaya. Jika gaya yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, kemudian yang bergerak ini bergerak lurus beraturan. Bisa dikatakan seperti ini bahwa jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0 pada benda ya, maka benda itu yang mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan. GLB itu kecepatannya tetap. Kemudian kalau dalam soal-soal akan muncul seperti ini. Kata kuncinya itu sistem dalam keadaan setimbang, kemudian diam, kemudian baru akan bergerak, atau sistem bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian pernah muncul seperti ini. Ya, ini contoh ya, contohnya seperti ini. Semula benda diam, kemudian mobil yang ditumpangi bergerak ke depan, misalnya. Iya. Maka benda ini seolah masih pengen tetap diam sehingga terdorong ke belakang gitu ya. Jadi kalau semula seperti itu seolah masih pengen tetap diam gitu. Kemudian yang di sini sebaliknya, semula bergerak kemudian direm, bagaimana? Nah, saat direm benda itu terdorong ke depan. Jadi seolah-olah masih pengen tetap bergerak. Kemudian hukum Newton yang kedua, resultan gayanya sama dengan massa kalikan percepatan. M itu massa, A percepatan. Ya, di sini bisa dikatakan seperti ini bahwa resultan gaya ini harus sesuai lintasan, jadi tidak sembarang gaya diperhitungkan. Jadi kalau lintasan horizontal, maka yang diperhitungkan gaya-gaya yang horizontal dan sesuai lintasannya. Nanti yang searah geraknya plus, kemudian berlawan gerak min. Yang tidak sesuai lintasan tidak diperhitungkan. Kemudian untuk mencari nilai percepatannya seperti ini, sigma F dibagi M total. Atau bisa dikatakan bahwa bunyi dari hukum kedua Newton ini, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya, kemudian berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar gayanya, maka dia percepatan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau massanya semakin besar, maka percepatan semakin kecil. Kemudian ada beberapa contoh penerapan. Yang pertama seperti ini. Misalnya ada sistem yang sedang bergerak. Ini misalnya ke kanan. Ya, bisa diperhatikan di sini bahwa kalau ke kanan ini dengan percepatan A, maka gaya yang arahnya sama ini plus, ini F1 plus. Kemudian yang berlawanan F2 karena geraknya ke kanan, ini min. Seperti itu ya. Kemudian di sini punya gaya berat, punya gaya normal, itu tidak diperhitungkan. Kemudian berikutnya, pada saat naik lift, lift ini yang sering dimunculkan di sini adalah bagaimana dengan N-nya. N ini bisa dikatakan sebagai gaya normal, kemudian berat di dalam lift, kemudian gaya tekan kaki terhadap lantai lift itu. Ini bisa kita ringkas, nanti rumusnya menjadi seperti ini. M, G itu percepatan gravitasi. Ini plus minus A. Kalau plus itu berarti pada saat bergerak ke atas. Logikanya kalau kita misalnya bergerak kita ada dalam lift, kemudian kita menginjak ada timbangan misalnya, maka kalau liftnya bergerak ke atas, maka kaki itu akan mendesak lebih kepada timbangan. Demikian sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, ini mencari tegangan tali. Tegangan tali itu arahnya sebenarnya seperti ini. Arah tegangan tali itu bisa seperti ini sebenarnya arah tegangan tali itu. Arah tegangan tali itu akan seperti ini. Nah, gini loh. Jadi saling berlawanan seperti ini. Nah, kalau geraknya ke kanan, maka ini min, ini plus itu. Sehingga nanti saling menghilangkan. Sehingga tinggal F dan F
Misalnya kita pakai sigma F tadi, sigma F nya berarti F kemudian min T plus T, maka tinggal F sebagai sigma F nya, kemudian massa totalnya M1 tambah M2 gitu ya. Kemudian kalau ada pemotongan sistem, ini sistemnya saya potong gitu ya, ini dipotong sistemnya ya, maka kita tinjauannya pada M2, maka gaya yang mempengaruhi hanya T, kemudian massa yang ditarik hanya M2 seperti itu. Kemudian ya, untuk mencari gaya kontak ini juga bisa dilakukan. Jadi kalau ada gaya dorong ke kanan gitu, ada gaya dorong ke kanan, maka F ini mendorong M1 dan M2, tetapi gaya kontak hanya mendorong M2 seperti itu. Nanti kita misalnya hanya disuruh mencari salah satu, kita tidak harus mencari A nya juga bisa. Jadi misalnya di sini langsung saja F itu menarik siapa? Oh, F menarik dua-duanya. Kalau T hanya narik M2. Dari persamaan saja bisa diselesaikan nanti. Kemudian yang kelima, sistem katrol licin. Mencari percepatan gerak dengan persamaan ini A sama dengan sigma F dibagi M total. Kemudian mencari tegangan talinya itu nanti dilakukan pemotongan sistem dan diselesaikan dengan sigma F sama dengan M kali A, dan akan diperoleh ini bahwa pada saat katrolnya licin atau massa katrol diabaikan, itu berlaku bahwa tegangan talinya mesti sama. Seperti ini ya. Kemudian kita lihat seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai dari percepatan itu diperoleh dari nilai percepatannya diperoleh dari W2 min W1. Ini dengan catatan ini M2-nya, M2 itu lebih besar dari M1. Nah, sehingga ini geraknya ke bawah, ini ke atas. Kemudian untuk tegangan talinya itu bisa dihitung, bisa dikatakan di sini T, rumus praktisnya itu hasil kali M kemudian dibagi hasil jumlah M dikalikan 2G. Nih, mohon maaf kalau videonya tidak sampai bawah ya. Yang di sini yang bawah ini M1 tambah M2. Kemudian yang berikutnya, ya ini kalau sistemnya seperti ini, nanti akan terlihat mana toh yang sesuai lintasan gitu. Jadi kalau ini lintasannya vertikal, kalau ini lintasannya horizontal. Nah, nilai percepatannya itu dihitung dari sini W2. Jadi sigma F sama seperti ini, sigma F dibagi M total. Nah, di sini sigma F yang mempengaruhi hanya ini W2. Kalau di sini punya W1 tetapi tidak mempengaruhi karena W1 arahnya ke bawah padahal lintasannya horizontal, sehingga hanya W2 dibagi M total. Kemudian untuk mencari tegangan talinya, ini bisa hasil kali dibagi hasil jumlah M dikalikan G. Nanti kita akan buktikan dengan pemotongan sistemnya nanti dalam contoh soal ya, tunggu saja. Kemudian yang berikutnya, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini dikenal dengan aksi reaksi. Gaya aksi dan reaksi ini dari dua benda, ini bekerja pada dua benda yang berbeda nih, memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Atau bisa disimpulkan seperti ini. Syarat aksi reaksi itu harus bekerja pada dua benda yang berbeda, kemudian besarnya gaya sama, ini koma G, dengan arahnya berlawanan. Ya, contohnya seperti ini. Manakah aksi reaksi yang benar? Ini ada T1 dan T2, kemudian ada T2 dan W. Mana hubungan yang benar? Hati-hati harus ini. Ya, jawaban yang benar adalah ini, T1 dan T2. Mengapa T1 dan T2? Karena ini bekerja pada dua benda yang berbeda. T1 bekerja pada ini papan cantolan di sini, kemudian kalau T2 bekerja pada balok. Kalau T2 dan W ini meskipun besarnya sama arah berlawanan, tapi dia bekerja pada benda yang sama, yaitu balok. Nah, gitu ya. Yang betul adalah T1 dan T2. Contoh yang lain misalnya, ada peluru bergerak dengan arah gaya ke depan, maka pistol terdorong ke belakang karena mendapat gaya yang sama tetapi arahnya berlawanan. Begitu untuk
hukum Newton 1, 2, maupun 3. Berikutnya akan kita bahas cara pengerjaan beberapa soal. Silahkan diperhatikan. Penerapan hukum Newton pertama yang berikutnya adalah seperti ini. Ini sistemnya diam. Berapakah gaya normal yang diterima atau yang ada pada sistem tersebut misalnya. Jadi kami jelaskan dulu bahwa kalau sistem seperti ini yang pertama adalah kita uraikan gaya yang bekerja dulu. Kita tuliskan 6 kg berarti punya gaya berat 60 Newton. Kemudian balok ini menekan bidang. Bidang akan memberikan perlawanan yang disebut sebagai gaya normal gitu ya. Kemudian gaya normal itu arahnya pasti tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Nah, kita mengerjakan cuma menggunakan seperti sigma F sama dengan 0. Tinjauannya terhadap sumbu Y. Gaya ke atas sama dengan ke bawah. Yang ke atas adalah N plus F. Yang ke bawah adalah W atau berat. N-nya kita cari, F-nya 20, W-nya 60, maka N-nya ada 40 Newton. Nah, gaya normalnya ketemu 40 Newton. Andai kan di sini tidak ada gaya 20 Newton, maka gaya normal yang ada adalah 60 Newton. Karena ini ada gaya tarikan ke atas, maka tekanan terhadap bidang itu juga akan berkurang. Maka gaya normalnya juga berkurang. Cara menghitungnya seperti itu. Gaya ke atas sama dengan ke bawah. Demikian penerapan hukum pertama Newton. Contoh yang berikutnya untuk hukum kedua Newton seperti ini. Tentukan percepatan dan tegangan talinya. Oke, kita jabarkan dulu. Tegangan tali itu bisa seperti ini. Ya, kalau tinjauannya terhadap 3 kg berarti ke kiri, tinjauan terhadap 2 kg berarti ke kanan. Itu dulu yang dipahami. Kemudian ini ditarik dengan gaya 10 Newton ke kanan, maka ini akan bergerak ke kanan dengan percepatan A. Seperti itu ya. Kemudian percepatannya kita bisa hitung. Ini menggunakan siapa? Sigma F dibagi massa total. Ya, massa total. Kita hitung sigma F-nya. Ingat, gaya yang searah itu plus. Ini kan searah gerak ini. Percepatannya kan ke kanan ini ya, geraknya ke kanan. Berarti 10 itu positif, ini min, ini plus. Nah, karena ini kan searah, ini berlawanan, sehingga sebenarnya T di sini nanti saling menghilangkan. Massa totalnya 2 dan 3, berarti 5 ya. 2 tambah 3. Di sini berarti ada berapa? 10 bagi 5. Ada 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan sudah ketemu. Kemudian bagaimana untuk mencari nilai A-nya? Nah, sistemnya dipotong. Kalau di sini tinjauannya berarti hanya T saja. Berarti gunakan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya siapa? T. Hanya T saja. Di sini nggak ada gaya gesek soalnya. Sama dengan M-nya 2. Hanya berapa? 2 juga. Berarti ada 4 Newton. Andai misalnya Anda mencoba dengan balok yang B, bisa nggak coba? Nilainya pasti sama. Berlaku sigma F sama dengan M kali A. Ini M-nya berarti MA, di sini MB berarti. Ya. Yo, sigma F-nya berarti siapa? 10 dikurangi T, gitu. 10 ini searah, T ini berlawanan. Kemudian masanya berapa? 3. Percepatannya berapa? 2. 10 dikurangi 6. Berarti T-nya juga 4 Newton. Sama kan? Seperti ini ya. Nah, Anda misalnya soalnya di sini, misalnya loh ya, misalnya soalnya tidak disuruh mencari nilai A, langsung T-nya berapa gitu. Nah, kalau T-nya berapa, Anda bisa langsung menggunakan ini. F ini narik berapa kilogram gitu ya. Narik berapa kilo. Nah, ya seperti ini. Kemudian T-nya narik berapa kilo. Nah, gini. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. F narik berapa kilo? 10 itu narik 5. Kalau T itu cuma narik berapa? Cuma narik 2. Oh, berarti T-nya berapa? 2
2 kali 2. Nah, boleh seperti ini. Ini kalau hanya ditanyakan nilai T saja, tidak ditanyakan nilai A. Ya, demikian ya. Ini contoh hukum Newton yang kedua. Ini contoh yang kedua. Contoh berikutnya pada kasus atau contoh penerapan pada lift ya. Seorang anak bermassa 50 kg berada di lift yang sedang bergerak ke atas. Percepatannya 2 meter kuadrat. Berapakah berat anak tersebut di dalam lift? Jadi begini, kita bisa gambarkan misalnya seperti ini. Ya, ini misalnya ya, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, orang naik lift itu, dia punya berat ke bawah. Jadi kalau dia 50 kg berarti 500 Newton, gitu kan? Seperti ini. Kemudian bergerak ke atas. Nah, liftnya ke atas dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat ini. Kemudian yang ditanyakan berapa desakan kaki atau berat di dalam lift atau N. Nah, seperti ini. Nah, kalau geraknya ke atas, kita sebenarnya tinggal ngitung ini aja bahwa sigma F sama dengan M kali A gitu. Yang ke atas siapa ini? N. Dia positif karena arahnya sama. Kemudian kalau beratnya ke bawah ini, masanya berapa? 50. Percepatannya berapa? Ada 2. Oke, berarti N nya ada 600 Newton. Iya, ya kan? Ini bisa dihitung seperti ini. Atau kalau Anda mau pakai rumus praktisnya, bisa seperti dalam tadi ya, materi tadi, bahwa kalau bergerak ke atas berarti M G plus A, gitu ya. Boleh M nya 50, G nya 10, ini 2. Sama, 50 kalikan 12 itu ada 600 Newton. G kalau tidak diketahui maka dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Ini ada, tentukan besarnya percepatan dan tegangan tali. Ini katrol ya. Kita analisa dulu. Kalau ini 3 kg berarti punya berat ke bawah, arahnya ke bawah kalau berat ya. Kita anggap 30 Newton. Kalau G nya tidak diketahui dianggap 10. Ini berarti 20 Newton. Karena ini lebih berat maka ini pasti ke bawah, ya. Ini pasti ke atas dengan percepatan A gitu ya. Seperti ini. Kemudian bagaimana mencari nilai A-nya? Nilai A itu kita bisa hitung seperti ini. A adalah sigma F dibagi M total. Anda perhatikan bahwa T itu akan saling menghilangkan. Dalam contoh tadi T itu kan seperti ini ya. Seperti ini ya. Karena saling menghilangkan maka T nya tidak usah diperhitungkan. Langsung saja sigma F nya berarti yang searah dengan gerak adalah 30 karena panahnya sama. 30. Yang berlawanan adalah siapa? 20 karena ini geraknya ke atas, ini ke bawah. Kemudian massa totalnya 2 dan 3 berarti 5. Oh, berarti di sini ada 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Udah ketemu. Atau bisa juga gunakan seperti ini. Saya sering gunakan seperti ini, selisih gitu, selisih massa dibagi jumlah massa ya, dikalikan G, ini juga boleh. Anda pakai yang seperti ini juga monggo, tidak apa-apa. Selisihnya adalah 1 karena 3 dan 2. G nya 10, kemudian totalnya berapa? 5. Cocok ya? 2. Monggo. Kalau misalnya di sini ada 7 dan 3, kalian bisa jawab ya. Berarti nanti 4 ya, karena 40 dibagi 10 misalnya. Kemudian bagaimana dengan T-nya? T-nya kita hitung satu saja wes. Saya ambil contohnya 1 yang di sini ya. Nanti kalian bisa buktikan kalau yang dipotong yang di sini. Saya potong seperti ini. Ini ada 3 kg. Ke atas adalah T, ke bawah adalah 30 Newton dan bergeraknya itu ke bawah ya. Ini ya. Berarti kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F nya siapa? Yang positif kan 30. Ini T itu min karena berlawanan.
masanya adalah 3, percepatannya sudah kita hitung yaitu 2. 30 dikurangi 6, oh berarti T-nya 24 Newton. Seperti ini. Anda boleh buktikan dengan ini, nanti juga 24. Kemudian bagaimana dengan rumus praktisnya? Ya, ini perlu juga. T itu bisa dihitung dari seperti ini. Kita hitung ya, T itu bisa dari hasil kali massa dibagi hasil jumlah massa dikalikan 2G. Ya. Hasil kalinya berapa antara 3 dan 2? Ya, 6. Hasil jumlahnya berapa antara 3 dan 2? 5. Dikalikan 2 kalikan 10. Ya. Coret, ini ada 2. 6 kali 2 kali 2 berarti 24 Newton. Monggo kalau mau menggunakan rumus ini. Ini juga contoh hukum kedua Newton kasus katrol ya. Jadi ada sistem katrol yang seperti ini. Di sini licin. Nah, kalau licin lebih mudah ya. Seperti ini kalau licin. Licin tidak ada gaya geseknya. Kita uraikan gaya yang bekerja. Di sini berarti ada 10 Newton. Ini geraknya ke bawah pasti. Kalau di sini tidak diberi gaya yang lain, pasti arahnya akan kemungkinan ke bawah, nggak mungkin ke kiri, kecuali ditarik ke sana. Kemudian ini geraknya pasti ke kanan. Ya, di sini punya gaya berat yaitu 20 Newton. Tetapi karena lintasannya horizontal, ini tidak mempengaruhi. Paham ya? Karena tidak sesuai lintasan. Itu saja yang dipahami. Kemudian tentukan berapa besarnya percepatan. Percepatan ini ada yang ke kanan, ini ada yang ke bawah. Ini nanti besarnya sama. Percepatan bisa dihitung dari siapa? Sigma F dibagi M total gitu ya. Ya, sigma F-nya siapa? Hanya 10 saja. Ini kan searah. Di sini nggak ada yang lainnya. Kan di sini licin ya. Massa totalnya berapa? 2 dan 1. Ini ada 3. Oh ya udah. Berarti 3/3 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. 10/3 atau 3/3. Kemudian bagaimanakah dengan besarnya tegangan tali? Ya. Besarnya tegangan tali bisa dihitung dari kita potong ya. Seperti ini, seperti ini. Kemudian di sini seperti ini seperti ini. Anda bisa motong yang paling mudah yang mana? Nah, yang paling mudah yang ini kan. Kita lihat di sini. Di sana ada 2 kg. Oke, di sini aja. Saya tuliskannya di sini. Ini ke kanan T. Ya, seperti ini. Berarti berlaku sigma F sama dengan M kali A. Hanya T saja. M-nya ada 2. Kemudian percepatannya ada 10/3 gitu aja guys ya. Berarti T-nya ada berapa? 20/3 Newton. Udah ketemu. Kalau Anda mau menggunakan rumus praktisnya, bagaimana? Boleh untuk mencari tegangan talinya. Boleh gunakan T adalah hasil kali hasil jumlah dari massa dikalikan 1 kalikan G kalau seperti ini. Kalau yang menggantung 2 tadi dikalikan 2G ya. Hasil kalinya berapa? 2. Hasil jumlahnya berapa? 3 ya toh? 2 tambah 1 dikali 10. Anak-anakku semua, demikian tadi materi tentang hukum Newton dan penerapannya. Saya berharap kalian lebih banyak untuk berlatih. Simak beberapa contoh yang ada tadi, kemudian silahkan kalian kerjakan beberapa contoh soal yang saya berikan. Saya yakin saat Anda memperhatikan, pasti bisa menguasai materi dengan baik. Demikian anak-anakku, terus semangat belajar. Salam sejahtera.